Halo guys, mau cerita sedikit dulu ya. Sebelum saya buat konten ini, ada satu film yang menginspirasi saya untuk buat konten ini. Filmnya tuh bergenre komedi, judulnya Catatan Akhir Kuliah. Nah, ini nih filmnya nih. Film ini dirilis tahun 2015 yang diperankan beberapa nama-nama besar kayak Budi Doremi, Ajun Perwira, Anjani Dina, terus dari stand up komedian ada Abdul Arsyad, ada Muhadki Atsu atau Atsu sebagai pemeran utamanya, dan nama-nama lainnya. Bahkan ada motivator terkenal pada zaman itu, yaitu Bapak Mario Teguh, ada juga loh main di film itu. Kalian pernah nonton filmnya nggak nih? Di sini saya bukan ingin membahas detail filmnya ya, tapi untuk jadi gambaran di konten ini, karena di akhir filmnya nih ada satu momen yang sangat membanggakan, yang mungkin sama-sama pernah kita rasakan sebagai fresh graduate. Apa itu? Ya, betul. Yaitu hari kelulusan. Dulu pas setelah lulus sekolah atau kuliah tuh rasanya jadi momen yang paling membanggakan banget gitu dalam hidup kita. Bertahun-tahun kita duduk di bangku pendidikan, kita ngerjain tugas, kita dengerin guru atau dosen di kelas, sampai kita dihadapkan ujian yang menentukan kita lulus atau tidak. Berjuang demi satu tujuan, yaitu lulus dari dunia pendidikan. Dan tibalah pada momen itu, yaitu hari kelulusan, yang mana sudah seharusnya jadi momen paling bersejarah, paling bahagia dalam hidup kita. Kita mengenakan toga, merayakan kelulusan bareng keluarga, teman, sahabat, bahkan kekasih. Kita foto-foto bersama, nanti fotonya dipajang di ruang tamu biar semua orang tahu gitu, bahwasanya kita itu orang berpendidikan. Kira-kira begitulah. Tapi beberapa hari kemudian setelah perayaan kelulusan, realita kehidupan yang sebenarnya ini mulai datang. Muncul sebuah pertanyaan, saya mau kerja apa ya? Ditambah kita harus terima kenyataan kalau kita itu hidup di zaman di mana ijazah bukan lagi tiket langsung untuk mendapatkan pekerjaan. Dunia kerja zaman sekarang tuh udah banyak berubah ya, di mana ketika kita hanya bermodalkan ijazah aja tuh belum cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Industri sekarang kebanyakan lebih mengutamakan orang yang siap kerja, tanda kutip orang yang berpengalaman. Makanya zaman sekarang di antara kita, para pemuda, terutama yang fresh graduate, banyak sekali yang sulit mendapatkan pekerjaan. Kalau kita lihat dari data resmi Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di usia muda tuh khususnya di rentang 15-24 tahun masih berada di angka yang cukup tinggi ya. Bahkan jutaan pengangguran di Indonesia saat ini berasal dari kelompok usia muda yang sebagian besar adalah fresh graduate. Artinya masalah ini bukan sekedar cerita individu, tapi persoalan struktural yang nyata di negeri ini. Lalu pertanyaannya, kenapa fresh graduate begitu sulit mendapatkan pekerjaan? Salah satu jawabannya adalah ketidaksesuaian antara para lulusan dengan kebutuhan industri misalnya. Banyak loh lulusan yang secara akademik ini bagus dia, tapi masih belum bisa menembus ketatnya persaingan di dunia kerja. Banyak juga perusahaan yang menuntut keterampilan praktis yang belum tentu diajarkan secara mendalam di bangku sekolah atau di perkuliahan. Ditambah lagi jika kita tidak punya pengalaman kerja ya tentunya. Akhirnya fresh graduate sering terjebak di lingkaran klasik, ditolak karena tidak berpengalaman. Di sisi lain, persaingan kerja juga semakin ketat ya tentunya. Jumlah lulusan baru terus-menerus bertambah setiap tahunnya, sementara lapangan pekerjaan ya gitu-gitu aja, tidak selalu tumbuh sebanding dengan jumlah lulusan yang ada. Belum lagi banyak perusahaan yang cenderung mencari kandidat yang siap pakai, sehingga fresh graduate seringkali bersaing dengan pelamar yang sudah memiliki pengalaman kerja 1 atau 2 tahun. Dan realitanya banyak fresh graduate akhirnya bekerja di luar studinya gitu. Ada yang mulai kerja dulu di UMKM, ada yang harus bekerja walaupun gajinya di luar ekspektasi, ada yang harus bekerja dengan kontrak yang tidak pasti juga, ya masih banyak yang lainnya juga deh. Bahkan ada juga yang harus menganggur cukup lama ya, sambil terus mengirim lamaran di perusahaan-perusahaan. Ini bukan karena mereka malas atau tidak kompeten,
Tapi karena sistemnya yang belum sepenuhnya berpihak pada lulusan baru ya. Namun di tengah realita yang berat ini, ada satu hal penting yang perlu kita sadari, bahwa dunia kerja itu tidak menunggu kita siap, tapi kitalah yang perlu menyesuaikan diri. Intinya jangan pernah berhenti belajar, terus upgrade diri kita, entah itu dengan cara menambah skill kita, memperdalam kemampuan komunikasi kita, entah belajar tools kerja yang relevan pada saat ini. Lebih bagus lagi, kita mencari pengalaman-pengalaman kerja lainnya gitu, kayak ikut kerja program magang, ambil job kerjaan freelance, atau semacamnya. Karena hal seperti itu tuh malah yang sering lebih dilirik ya, dibanding nilai ijazah semata. Dunia kerja hari ini menilai apa yang kita bisa kerjakan, bukan hanya sekedar apa yang kita pelajari. Di sisi yang lain, kita juga perlu jujur ya, mengatakan bahwa persoalan ini tuh tidak bisa dibebankan sepenuhnya ke individu. Ada peranan pemerintah di sini, karena pemerintahlah yang punya peranan besar untuk menjawab persoalan ini. Dengan segala otoritas dan kebijakannya, mungkin menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan yang ramah bagi lulusan baru, perkuat link antara pendidikan dengan industri, mungkin juga lebih banyak menciptakan industri-industri yang menyerap begitu banyak para tenaga kerja, terus juga memastikan pelatihan-pelatihan kerja yang disediakan tuh benar-benar relevan gitu dengan kebutuhan zaman, bukan hanya sekedar formalitas saja. Kita sebenarnya menantikan inovasi dari pemerintah ya untuk para lulusan baru yang mau masuk dunia kerja. Kita butuh sistem yang memberikan kesempatan-kesempatan belajar, berproses tanpa harus terjebak dalam status tidak punya pengalaman kerja. Kalau dunia kerja seperti ini terus, yaitu mengutamakan merekrut orang kerja yang berpengalaman, ya bagaimana kita mau punya pengalaman kerja coba pas ketika kita lulus terus ingin bekerja udah ditolak dulu gitu karena nggak punya pengalaman kerja. Apakah mungkin para fresh graduate yang tidak punya pengalaman ini akan tidak pernah mendapatkan pekerjaan gitu? Mungkin itu saja pembahasan mata pekerja untuk konten kali ini. Nanti akan kita bahas seputar dunia kerja di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. See you.